Halo, Shalom, gue Andre. Thank you udah subscribe, udah join di channel YouTube gue. Dan yang pasti kerinduan gue lewat channel YouTube ini adalah gue bisa menyalurkan apa yang jadi memang panggilan gue untuk bisa menyampaikan apa yang jadi kebenaran Tuhan untuk kehidupan kita semua, terutama kita yang anak-anak muda. Ada satu kata yang gitu kuat di hati gue selama beberapa hari ini adalah tentang yang namanya second chance. Tentu kita tahu artinya apa. Second chance artinya adalah kesempatan kedua. Dan kalau kita bicara tentang kesempatan kedua, artinya ada kesempatan pertama. Tapi somehow gimana di kesempatan yang pertama kita gagal atau mungkin kita melewati kesempatan itu dan kita pikir ya sudah, kita sudah kelewatan momennya, kita sudah kelewatan waktunya, kesempatannya sudah hilang, kita tidak akan pernah lagi dapat yang namanya kesempatan yang kedua. Tapi saya ada kabar baik buat semua yang menyaksikan bahwa di dalam Tuhan kesempatan kedua itu selalu ada. Paulus dia tulis di 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang sudah begitu familiar buat kita semua. Ayat itu berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So di dalam Tuhan, kesempatan kedua itu ada. Dia berikan kesempatan yang kedua. Dia tahu kita mungkin gagal yang pertama, kita melewati kesempatan yang pertama, tapi dia tidak nyerah, dia tidak give up dengan kehidupan kita. Dia berikan sebuah jalan yang baru, dia berikan sebuah kesempatan yang baru yang namanya anugerah kesempatan kedua. Dan dia katakan siapa yang ada dalam Kristus. Kata siapa artinya adalah ya siapa saja. Apapun latar belakang kamu, tidak peduli kesalahan yang sudah kamu buat di masa lalu, dia mau berkata bahwa kalau engkau di dalam aku, ada kesempatan kedua. Kau bisa memulai kembali, kau bisa memperbaiki apa yang sudah salah di masa lalu. Mungkin saudara yang menyaksikan, engkau berkata bahwa kamu nggak tahu, Andre, masa lalu aku begitu berantakannya, begitu hancurnya. Tapi hari ini saya mau yakinkan buat kita semua bahwa kesempatan kedua itu ada. Dan lewat channel ini saya rindu kita bisa bahas hal-hal yang mungkin kesannya sepele. Kita tahu kita sekarang hidup di zaman di mana budayanya adalah budaya sosial media, di mana semua orang ingin menampilkan sisi yang terbaik dari hidup mereka. Sehingga akhirnya kita tumbuh jadi sebuah generasi yang mudah iri hati, kita mudah tidak puas dengan keadaan kita sendiri, karena kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan apa yang orang lain tampilkan di sosial media. Dan hari ini, lewat channel ini, saya rindu kita bisa bahas hal-hal tersebut, yang mungkin kita anggap hal kecil, tapi sebenarnya itu selalu menghambat pertumbuhan kita dan berjalan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita mengerti kebenaran yang Tuhan katakan tentang hal-hal isu-isu tersebut, saya berdoa, merupakan kerinduan terdalam saya adalah kita temukan kebebasan, kita ketemukan kemerdekaan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakan kamu. Artinya, kalau kita mengerti kebenaran tentang isu yang kita hadapi, yang mungkin kita anggap, ini sepele, iri hati sepele, Andre. Semua orang iri hati kok, semua orang suka membanding-bandingkan. Tapi kalau kita mengerti kebenarannya bahwa Tuhan sediakan yang lebih dari yang bisa kita bayangkan, tentu hidup kita akan merdeka. Kita tidak perlu lagi jadi iri hati, teriritasi, kita lihat kehidupan orang lain dan kita berpikir, wah kehidupan dia sempurna, kehidupan dia baik. Dan setiap kali kalau kita lihat kehidupan kita, kita berpikir bahwa hidupku nih gak enak banget ya, membosankan, boring banget. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan kita bisa temukan kesembuhan di dalamnya, bahwa Tuhan peduli dengan hal-hal seperti itu dan dia ingin kita keluar dari jebakan tersebut sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh merdeka, kita menjadi pribadi yang tidak perlu teriritasi melihat kehidupan orang lain, membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain, sehingga kita benar-benar bisa fulfill, kita bisa menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kembali lagi ke rencana kedua, kesempatan kedua. Kalau saudara yang menyaksikan berkata bahwa masa lalu saya ini buruk banget, Dre.
Saya ini jatuh dalam hal perzinahan, saya jatuh dalam hal adiksi, saya jatuh dalam hal emosi. Alkitab banyak cerita tentang orang-orang yang hidupnya juga dulu mereka juga pernah dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka gagal. Tapi Tuhan datang dengan cintanya, memberikan mereka kesempatan kedua, mereka bangkit, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hari ini kita kenal sebagai orang-orang yang kita sebut sebagai pahlawan iman. Kalau saudara berkata bahwa, ya tapi saya berantakan banget, saya jahat banget dalam kehidupan saya. Saya jatuh dalam perzinahan, mungkin saudara bisa bicara dengan Raja Daud. Bagaimana dia pernah jatuh dalam perzinahan. Dan menurut saya ketika saya memikirkan tentang kesempatan kedua, menurut saya tidak ada orang yang lebih tepat yang kita bisa jadikan contoh selain seorang yang bernama Simon Petrus. Orang percaya hari ini kalau dengar nama Petrus, mereka selalu mengkaitkan kehidupan Petrus ini bukan dengan mujizat yang dia lakukan. Bukan karena dia berjalan di atas air, bukan karena khotbahnya dia yang berapi-api sehingga 3.000 orang diselamatkan. Bukan karena dia sembuhkan orang lumpuh, bukan karena yang lain. Tapi orang selalu kaitkan kehidupan Petrus dengan ketika dia gagal, ketika dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bayangkan kehidupan seorang yang bernama Petrus. Dia mempunyai kesempatan yang besar dalam hidupnya dia. Dia tinggal 3,5 tahun dengan seorang guru yang adalah Tuhan sendiri, karena dia sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. So dia tahu betul dalam hatinya dia dengan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dan di saat-saat yang sangat menentukan ketika kesempatan datang di hadapan hidupnya, dia gagal. Dan mungkin orang berpikir sudah selesai, tidak akan ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Dan Alkitab mencatat bahwa setelah itu Petrus menyesal, dia begitu sedih, dia begitu malu, dia begitu terhina, dia merasa bersalah, dan dia kembali ke kehidupan lamanya sebagai nelayan. Dan tanpa dia pikir bahwa satu hari itu akan berubah, ketika semalam-malaman dia berusaha menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa, ketika pagi-pagi ketika dia pikir sudah selesai, kehidupan saya akan seperti ini saja, tiba-tiba dia lihat ada seorang yang sedang melambai-lambai di pinggir danau, dan dia coba fokuskan pandangannya dan dia tahu bahwa orang yang sedang melambai-lambai itu adalah Yesus itu sendiri, yang seharusnya sudah mati 3 hari yang sebelumnya, berapa hari sebelumnya. Dan lambaian Yesus seakan-akan mau berkata, "Hei Petrus, kamu ngapain di situ di atas perahu lagi? Turun. Aku masih memilih kamu." Rencana Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Bayangkan seorang yang bernama Musa, dia hidup sebagai orang yang lahir di keluarga, di sebuah kerajaan yang saat itu adalah kerajaan yang sangat berkuasa di muka bumi ini, yaitu Mesir. Bahkan sejarah mencatat dia adalah garis keturunan yang nantinya kelak akan menjadi pangeran dan akan jadi Firaun, akan jadi raja. Tapi oleh karena dia tidak bisa kontrol emosinya, dia bunuh seorang prajurit Mesir. Dan akibatnya dia harus melarikan diri karena dia dicari-cari, dia melarikan diri. Dan Alkitab mencatat selama 40 tahun dia harus ngumpet di sebuah padang gurun. Kita tahu padang gurun tidak bisa menghasilkan apa-apa, sebuah tempat yang tidak produktif. Tapi di satu hari, dia lihat sebuah semak yang terbakar. Dan dari dalam semak itu keluar sebuah suara yang berkata, "Musa, kembalilah ke Mesir. Lepaskan bangsaku, sebab aku masih memilih kamu." Bayangkan perasaan Musa hari itu. Dia pikir hidup dia sudah gagal, dia sudah gagalkan kesempatan yang pernah datang dalam hidupnya dia untuk dia menjadi orang yang berarti, jadi orang yang penting, jadi orang yang punya masa depan yang begitu cerah. Tapi lewat semak belukar yang menyala, keluar sebuah suara yang seakan-akan mau berkata, kalau saya boleh sederhanakan, dia mau berkata, "Aku masih pilih kamu. Aku masih mau pakai kamu." Dan hari ini, terlepas apapun kesalahan yang saudara pernah bikin di masa lalu saudara, hari ini pun saya mau berkata buat saudara bahwa Tuhan masih mau pakai kamu. Tuhan masih punya kerinduan bahwa rencananya akan digenapi oleh lewat hidup kamu. Tidak ada kata terlambat. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Pengkhotbah 9 ayat 14, Alkitab berkata, "Barang siapa termasuk orang hidup, dia mempunyai pengharapan. Sebab anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa kematian itu, manusia berkata bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Setelah kematian tidak akan ada lagi pengharapan yang baru.
Tapi Alkitab berkata barang siapa orang hidup, dia mempunyai pengharapan. Artinya apa? Selama saudara masih bisa dengar suara saya, bisa nonton siaran ini, artinya saudara masih hidup, berarti masih ada harapan buat saudara. Walaupun secara persentase mungkin kecil kesempatan itu, tapi masih ada harapan. Tuhan masih mau pakai saudara. Dan kalau saudara hari ini yakin betul bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, kenapa tidak berikan hidupmu ke Tuhan? Bukankah Dia Tuhan yang menyatakan dirinya kepada Maria, Marta, dan Lazarus? Bayangin Lazarus itu sudah 4 hari masuk di dalam kubur. Tubuhnya sudah membusuk, dia sudah bau. Tapi Yesus hadir dalam hidupnya dan berkata, Lazarus keluarlah. Tubuh yang sudah mati 4 hari itu bangkit kembali. Apapun yang kamu pikir sudah mati, mungkin mimpimu, harapanmu sudah mati, Dia bisa hadir dalam hidupmu dan Dia bisa hidupkan kembali. Karena Dia Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Kematian pun bahkan bukan akhir dari segalanya. Apapun masalahmu, apapun latar belakangmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kelemahanmu, Tuhan mau pakai itu. Karena hatinya masih berkata, aku masih memilih kamu. So mari saya mau ajak lewat siaran ini, kau taruh tanganmu di dadamu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih aku sepakat dengan sahabat-sahabatku yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, channel ini. Aku percaya Tuhan bahwa